Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Mila bersama saya Tita Mila Mustafani. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah aturan sinus. Apa sih aturan sinus itu? Nah, jadi aturan sinus itu adalah untuk mencari panjang sisi pada segitiga sembarang. Jadi di sini ada contohnya gambarnya segitiga sembarang ya. Kalau sebelumnya ketika kita bahas trigonometri pasti berhubungan dengan segitiga siku-siku, tapi kali ini bagaimana kalau segitiganya segitiga sembarang? Nah, maka ada aturannya, yaitu aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, rumus aturan sinus itu adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Maksudnya gimana? Gini, misalkan ada segitiga sembarang A, B, C gitu kan ya. Nah, sudut A ini di depannya nama sisinya adalah sisi A. Nah, sudut B ini di depannya namanya adalah sisi B kecil. Sudut C ini di depannya adalah sisi C. Jadi huruf. Kalau sisi namanya pakai huruf kecil, kalau sudut namanya pakai huruf besar. Seperti itu. Jadi untuk mencari panjangnya pakai A sin A sama dengan B sin B sama dengan C sin C. Nah, aturan sinus ini digunakan jika memenuhi dua. Yang pertama, dua sudut dan satu sisi di hadapan sudut yang diketahui. Jadi misalnya ada segitiga nih ya. Terus diketahui dua sudut. Jadi di sini diketahui dan satu sisi tapi di hadapan sudut yang diketahui. Berarti di sininya. Misalnya di sini diketahui gitu. Jadi di sini sama di sini atau yang sama di sininya. Tuh, itu maka menggunakan aturan sinus. Nah, yang kedua ada dua sisi dan satu sudut di hadapan salah satu sisi. Berarti yang diketahuinya dua sisinya, misalnya ini A, ini B. Nah, dan satu sudut di hadapan salah satu sisinya, berarti misalnya di sini ada yang diketahui. Maka ini menggunakan aturan sinus. Seperti itu. Nah, yang kedua ada aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ini digunakan jika diketahui yang ini nih, rumus yang ini jika diketahui sisi, sudut, dan sisi. Jadi jika diketahui dua sisinya dan satu sudut, maka menggunakan aturan kosinus. Nah, kalau yang ini dipakai ketika yang diketahuinya adalah sisi, dan sisi. Jadi sisi-sisinya semua diketahui. Nah, biasanya aturan kosinus ini untuk mencari panjang salah satu dan sudut dari suatu segitiga. Sama seperti sinus, cuman bedanya adalah nanti kapan kita pakai kosinus, kapan kita pakai sinus tergantung dari soalnya. Kalau bahas contoh soal yang pertama, yaitu soal aturan sinus. Jika diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A sama dengan 30 derajat, sudut B sama dengan 45 derajat, dan panjang sisi B sama dengan 12 cm. Tentukan panjang sisi A. Jadi di sini yang pertama diketahui sudut A-nya katanya 30 derajat. Kemudian sudut B-nya katanya 45 derajat dan panjang sisi B-nya 12. Yang ditanya adalah berapa panjang sisi A-nya. Nah, berarti kan di sini misalnya kita gambar dulu gambar segitiga sembarang gitu ya. Misalnya di sini A, B, C. Katanya A-nya 30, B-nya 45 gitu. Kemudian ada satu sisi B-nya, berarti di depan sudut B-nya, di sininya 12. Nah, ini kita akan menggunakan rumus apa nih? Rumus sinus atau kosinus? Kita lihat kan yang diketahui dua sudut dan satu sisi, gitu kan ya? Berarti kita pakai sinus. Maka yang ditanya adalah A, berarti A sin A sama dengan B per sin B. Karena yang diketahui hanya A dan B, maka kita pakai A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, yang mau kita cari siapa? Yang mau kita cari kan A, berarti ini A-nya tetap yang mau kita cari adalah A, maka A-nya tetap, terus kemudian sin A-nya berapa? 30 derajat sama dengan B-nya 12, ya kan? Sin dari 45 derajat.
Saya pindah ke sini ya. Nah, kita hitung nih, sin 30 masih ingat kan ya, sudut-sudut istimewa yang sudah dihafal waktu itu. Maka di sini A per sin 30 adalah 1/2, 12 per sin 45 adalah 1/2 akar 2. Harus masih ingat ya. Berarti 1/2 akar 2 dikali A. Ini kita kali silang. Sama dengan 1/2 dikali 12. Ini coret sisa 6. Maka A sama dengan, ini sisa 6 dibagi A sama dengan 6 dibagi, ini kan berarti kan akar 2/2 gitu sama aja ya. Berarti kalau di sini berarti jadinya 6 dikali 2 per akar 2, maka 12 per akar 2. Kalau dikali sekawan ya, maka hasilnya adalah 12 akar 2 dibagi 2. Maka A sama dengan 6 akar 2. Maka panjang A-nya adalah 6 akar 2 cm. Contoh soal yang kedua. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB 6 akar 2 cm. Diketahui ada AB sama dengan 6 akar 2 cm. Kemudian ada BC yaitu 16 cm. Dan besar sudut A-nya adalah 135 derajat. Nah, yang ditanya adalah nilai sin C. Nah, di sini yang beda adalah nilai sin C-nya. Berapa nilai sin C? Berarti yang ditanya bukan panjang sisinya, tapi di sini kita masih menggunakan aturan sinus. Kenapa masih menggunakan aturan sinus? Karena di sini diketahui ada 2 sisi dan 1 sudut. Kita lihat, kalau kita gambarkan segitiganya seperti yang tadi, ABC katanya AB-nya 6 akar 2, BC-nya katanya 16, sudut A-nya 135 derajat. Gitu kan ya? Berarti kita bisa pakai rumus A sin A per C sin C. Di sini A sin A sama dengan C sin C. Gitu, ini jawab. A-nya berapa? A-nya 16. Sin dari 135 derajat. Kemudian C. C-nya udah diketahui ya. C-nya berapa? C-nya kita lihat. Di depannya C-nya ada berapa? 6 akar 2 per sin C. Nah, di sini ya. Maka 16 per sin dari 135. Sin dari 135 itu 1/2 akar 2. Masih ingat ya cara menghitungnya? Silahkan direview lagi kembali kalau lupa video tentang sudut berelasi. Nah, kemudian ini 6 akar 2 tetap. Di sini sin C. Kita kali silang, maka sin C dikali 16 sama dengan 6 akar 2 dikali 1/2 akar 2. Maka sin C sin C sama dengan ini bisa dicoret. Ini jadinya 3 ya kan? 3 kali 2 6 dikali berarti 3 dikali 2 6, berarti ini 6 ya kan ya, 3 dikali 2 6 per 16. Maka sin C nya adalah 6 per 16 atau kalau disederhanakan adalah 3 per 8. Seperti itu. Jadi untuk mencari sin C atau nanti misalnya sin B, sin A, kita bisa menggunakan rumus sin. Kalau di sini kan yang ditanya sin C, ya udah berarti kita pakai rumus cosinus karena yang tanya sin bukan cos. Jadi kelihatan ya. Kalau yang ditanya sudutnya, tentukan nilai sin C. Oh, berarti dia aturan sinus. Seperti itu. Untuk nomor 3, nah kita masuk ke contoh yang berikutnya. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 7. Sisi A-nya katanya 7. Kemudian sisi C-nya 5 cm dan sudut B-nya 60 derajat. Ini sudut. Maka yang ditanya adalah katanya sisi B. Nah, di sini udah kelihatan nih.
Kalau soal aturan kosinus biasanya tuh semua hurufnya ada A, C, B. Tapi kalau tadi yang si aturan sinus hanya 2 huruf aja, pasti yang diketahui hanya A dan B, atau A dan C, atau B dan C. Nah, kalau 2 huruf gitu pakainya aturan sinus, kalau 3 huruf gini pakainya aturan kosinus. Tapi untuk membuktikan apakah dia benar menggunakan aturan kosinus, kita gambar dulu aja. Ada segitiga ABC katanya. A-nya 7, C-nya berarti di depan C 5, dan sudut B-nya 60 derajat. Kalau kita pakai sin A per A per sin A-nya kita nggak tahu, ya kan? Kita pakai C per sin C, kita C-nya juga tahu, jadi nggak bisa. Jadi maka di sini kita pakai aturan kosinus, yaitu kita mau cari B-nya, B kuadrat. Tadi B kuadrat itu apa rumusnya? A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. Jadi kalau rumus kosinus tuh cara ngapalinnya gampang. Kalau ya ditanya B, berarti angka yang di sini, huruf yang di sebelah sininya adalah yang selain B. Berarti AC, AC. Nah, yang di ujungnya ini pasti yang sama kayak yang ditanya gitu. A-nya berapa? A-nya 7, C-nya 5, 2 dikali 7 dikali 5 cos 60 derajat. 49 ditambah 25 dikurang 70, ya kan ya. Terus dikali cos 60 adalah setengah. Ini coret-coret sisa 35. Berarti 49 ditambah 25 dikurang 35 adalah 39. Maka B adalah akar dari 39. Karena ini B kuadrat 39, maka B aja adalah akar 39 cm. Yang keempat, kita pembahasan yang keempat. Soalnya adalah diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi PQ katanya 5 cm, QR-nya katanya 6 cm, PR-nya katanya 7 cm. Yang ditanya adalah sin P. Nah, tadi ada kan tuh rumus kosinus yang yang ditanya adalah cos P. Nah, tadi ada kan tuh rumus kosinus yang cos A sama dengan gitu kan. Nah, ini diketahui ketiga sisinya. Nah, berarti ini kita pakai kosinus kan, diketahui ketiga sisinya. Untuk menentukan yang ditanya ini cos P. Berarti ini kan hurufnya PQ ya. PQ yang nggak ada huruf R, berarti ini sama aja tuh R kecil. Terus ini tuh sama aja yang nggak ada P, ini sama aja P kecil. Ini yang nggak ada Q, berarti ini sama aja Q kecil. Gitu. Jadi cara menentukan kalau ini PQ sama aja tuh apa R, berarti kan karena PQR kan segitiganya, berarti yang nggak ada huruf R-nya. Gitu cara menentukannya. Untuk apa? Karena supaya nanti kita enak nulisnya. Kan cos P kan yang ditanya. Berarti kalau yang ditanya adalah cos P, maka di sininya adalah R kuadrat ditambah Q kuadrat dikurang dengan P kuadrat per 2 dikali R dikali dengan Q. Nah, jadi yang P-nya tuh buat yang dikurangnya. RQ-nya tuh karena cara gampangnya kalau yang ditanya P, berarti di sininya RQ, dikurangnya P. Terus bawahnya ya RQ-nya selain P-nya gitu. Kalau sudah kita masukkan angka-angkanya, berarti di sini 5 kuadrat, ditambah 7 kuadrat, dikurang 6 kuadrat, dibagi 2, dikali 5, dikali 7. Berarti 25 ditambah 49 dikurang 36, dibagi 2 kali 5, 10, tambah dikali 7, 70. Maka hasilnya adalah 38 per 70, atau kalau disederhanakan adalah 19 per 35. Nah, ini adalah cos P-nya. Seperti itu. Silahkan untuk perhitungannya, harusnya nih kayak 5 pangkat 2, 7 pangkat 2 itu udah bisa lah ya. Jadi saya nggak menjabarkan kembali, karena itu adalah dasar, hitungan dasar. Seperti itu ya. Jadi materi hari ini adalah tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Tadi saya sudah berikan 2 contoh soal dari masing-masing aturan. Ada 2 contoh soal dari aturan sinus dan 2 contoh soal dari aturan
cosinus. Oke, silahkan dikerjakan tugas-tugas yang ada di e-learning. Silahkan kerjakan tugas yang ada di e-learning. Dikerjakan menggunakan cara, ditulis di buku tulis, caranya, dan dikirim ke e-learning. Seperti itu. Hanya ada 4 soal, sama seperti contohnya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa kalian cerna baik-baik. Cukup untuk hari ini materi pembelajaran aturan sinus dan aturan kosinus untuk matematika kelas 10. Jangan lupa di subscribe